Satreskrim Polresta Denpasar bersama Polsek Jajaran kembali mengungkap puluhan kasus tindak pidana kejahatan konvensional atau 4C sepanjang bulan Juli 2026. Dari hasil operasi, sebanyak 34 kasus berhasil diungkap dengan mengamankan 42 orang tersangka. Tim gabungan Satreskrim Polresta Denpasar dan Polsek Jajaran terus menggiatkan operasi penindakan terhadap kejahatan 3C dan CUSA di wilayah hukum Polresta Denpasar. Sepanjang bulan Juli 2026, petugas mengungkap 34 kasus dan menetapkan 42 tersangka. Dari total 42 tersangka, 34 diantaranya pria dewasa, 5 orang wanita, dan 3 orang masih berstatus anak di bawah umur. Rincian kasus yang berhasil diungkap meliputi 9 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dengan 16 tersangka, 4 kasus pencurian dengan pemberatan atau curat dengan 7 tersangka, 1 kasus pencurian dengan kekerasan atau curas di sebuah hotel kawasan Kedonganan Kuta dengan 2 tersangka, serta 17 kasus pencurian biasa atau CUSA dengan 17 tersangka. Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Leonardo De Simatupang mengatakan, wilayah Denpasar Barat dan Denpasar Selatan adalah kawasan yang rawan tindak pencurian kendaraan bermotor. Warga diimbau meningkatkan kewaspadaan, salah satunya dengan selalu menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan bermotor. Kasus curanmor yaitu Denpasar Barat, Denpasar Selatan. Jadi dua ini memang kita juga selalu fokus untuk melakukan tindakan preventif dan preventif. Yaitu preventif kita sampaikan kepada masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat, bahwa untuk setiap yang mempunyai kendaraan, khususnya yang masih memakai kunci bukan memakai remote, itu kalau bisa pada saat memarkir itu mengunci stang ataupun menambah kunci ganda sehingga tidak gampang atau mudah pelaku curanmor untuk mengambilnya. Sejumlah barang bukti berupa puluhan sepeda motor dan barang hasil curian lainnya kini diamankan di Polresta Denpasar dan Polsek Jajaran. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 476, pasal 477, Pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 hingga 9 tahun. Laporan Tim Liputan Denpasar Bali, Garuda TV. Polresta dan Polsek Jajaran. Maraknya aksi balap liar di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Jembrana meresahkan masyarakat. Selain membahayakan para pelaku, aksi tersebut juga mengancam keselamatan pengguna jalan lain serta mengganggu ketertiban umum. Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana menggelar operasi penertiban di sejumlah titik yang kerap digunakan sebagai lokasi balap liar. Dari operasi yang dilaksanakan, petugas mengamankan 10 unit sepeda motor dari 2 lokasi berbeda. Sepeda motor tersebut diketahui tidak memenuhi persyaratan teknis, diantaranya tidak dilengkapi spion dan menggunakan knalpot brong. Lalu lintas Polres Jembrana akan setiap hari, bukan setiap malam minggu aja, akan melakukan penindakan kepada anak-anak muda mungkin yang masih mempunyai hobi suka speeding atau teriak-teriak menggunakan jalan raya. Itu perbuatan yang membahayakan bagi pengendara lain, termasuk juga dirinya sendiri. Akan kita lakukan penindakan, termasuk juga penyitaan terhadap kendaraan apabila tidak lengkap. Terus yang kedua, jadi masyarakat yang merasa kita tindak, tolong kendaraannya dilengkapi. Nanti kalau sudah lengkap, kita akan berikan himbauan. Tetap sesuaikan dengan SOP, lanjut himbauannya, tetap tertib berlalu lintas di jalan raya. Usai penertiban, seluruh sepeda motor masih diamankan di kantor Satlantas Polres Jembrana. Sementara para pengendara diberikan pembinaan dan tindakan dengan tilang sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Ironisnya, sebagian pelaku masih berstatus pelajar. Kondisi ini menjadi perhatian khusus karena memerlukan peran orang tua untuk melakukan pengawasan agar tidak terlibat dalam aksi yang membahayakan keselamatan. Dalam beberapa bulan terakhir, aksi balap liar kerap terjadi di ruas-ruas jalan protokol di Kabupaten Jembrana. Satlantas Polres Jembrana menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan penertiban guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Laporan Tim Liputan Jembrana Bali, Garuda TV.
terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini, nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup Setiap Sabtu pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Aktivitas penyeberangan di lintas Gilimanuk Ketapang terhenti sementara akibat cuaca buruk yang melanda kawasan perairan Selat Bali. Otoritas pelabuhan menghentikan operasional kapal demi menjaga keselamatan pelayaran, menyusul angin kencang dan gelombang tinggi yang dinilai membahayakan. Aktivitas penyeberangan di lintas pelabuhan Gilimanuk Ketapang ditutup sementara selama kondisi cuaca Selat Bali memburuk. Pelayaran dihentikan sementara akibat angin kencang di atas 30 knot disertai gelombang tinggi. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan keselamatan agar tidak terjadi risiko kecelakaan saat kapal melakukan penyeberangan. Dalam sepekan terakhir, penutupan sementara operasional penyeberangan di lintas Gilimanuk Ketapang sudah terjadi berulang kali. Penutupan sementara tersebut berdampak terhadap penumpukan kendaraan. Antrian kendaraan roda 2, mobil pribadi, bis, serta truk logistik memadati area parkir pelabuhan dan kantong-kantong parkir di sekitarnya. Itu diakibatkan oleh yang terkait dengan 1 minggu ke belakang terjadi 2 kali penundaan keberangkatan kapal. Itu diakibatkan oleh cuaca yang tidak mendukung seperti gelombang laut tinggi dan angin cukup kencang, sehingga berdampak sekali terhadap volume kendaraan atau antrian kendaraan yang masuk pelabuhan Gilimanuk sampai ujung antrian di depan pasar Gilimanuk. Namun personel tetap atensi untuk kelancarannya. Otoritas Jasa Penyeberangan mengimbau seluruh pengguna jasa penyeberangan agar selalu memantau informasi cuaca dan mematuhi arahan otoritas pelabuhan. Langkah penutupan sementara akan kembali dilakukan apabila kondisi cuaca di Selat Bali dinilai membahayakan keselamatan pelayaran. Laporan Tim Liputan Jembrana Bali, Garuda TV. Kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Benua dan Pasar menyatakan seluruh kapal yang beroperasi di Pelabuhan Sanur sudah memenuhi regulasi keselamatan yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, KSOP Benua tetap memperketat pengawasan kelaik lautan kapal penyeberangan di Pelabuhan Sanur. Menjamin keselamatan penyeberangan di perairan Bali, KSOP kelas 2 Benua memastikan sekitar 79 unit kapal yang beroperasi di Pelabuhan Sanur memenuhi ketentuan regulasi keselamatan 100%. Aspek laik lautan menjadi syarat mutlak dan utama sebelum surat persetujuan berlayar atau SPB diterbitkan oleh Syah Bandar. Kepala KSOP kelas 2 Benua, Aprianus Hangki, menyatakan
Pemeriksaan kelaikan kapal meliputi dokumentasi resmi, kelengkapan sertifikasi, kualifikasi, serta surat izin layar atau sijil ABK, hingga ketepatan penyediaan dan cara penggunaan alat keselamatan seperti life jacket bagi penumpang. Selain fisik dan dokumen kapal, petugas juga secara ketat mengevaluasi faktor cuaca, gelombang tinggi, dan prosedur mitigasi bencana sebelum kapal diizinkan berlayar. Pihak kapal Syah Bandar menegaskan prinsip tanpa kompromi atau no compromise terhadap standar keselamatan demi mewujudkan target zero accident pada seluruh armada yang beroperasi. Sangat penting ya, terkait yang tadi saya sampaikan, terkait dengan dokumentasi kapalnya, terus dan perlengkapan keselamatan di atas kapal, kemudian juga sijil ABK atau awak kapal yang ada di atas kapal, kemudian juga standar yang harus dikenakan kepada penumpang. Penumpang juga ada beberapa standar yang harus digunakan seperti keberadaan life jacket sebagai salah satu alat penolong yang diwajibkan oleh para penumpang untuk mengetahui dan cara penggunaannya maupun penggunaan atau pemasangannya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan mitigasi ataupun faktor-faktor mitigasi apabila terjadi kecelakaan atau prosedur terkait dengan penanggulangan musibah kecelakaan yang dilakukan yang terjadi pada sebuah kapal. KSOP Benua juga bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menata kawasan wisata air. Penataan dilakukan agar aktivitas wisatawan tidak memasuki alur pelayaran utama karena sangat membahayakan keselamatan kapal penyeberangan maupun warga. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Kecil, kira-kira kebakaran, saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat, pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. He's off. George Russell makes a mistake. Kimi Antonelli takes the lead. It is. Taking down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Yang penting mau tanda. Capaian vaksinasi rabies di Kabupaten Bangli hingga kini masih minim akibat keterbatasan petugas dan stok vaksin yang tersedia. Dinas PKP Bangli berharap hal ini jadi perhatian serius pemerintah provinsi untuk mencegah lonjakan kasus rabies di Bangli.
Dari 47.000 lebih jumlah hewan penular rabies atau HPR di Kabupaten Bangli, baru 20% yang tervaksin. Minimnya capaian vaksinasi ini salah satunya lantaran keterbatasan petugas yang hanya berjumlah 17 orang dari jumlah ideal minimal berjumlah 35 orang yang dibagi menjadi 5 tim. Selain kekurangan petugas, biaya operasional juga sangat terbatas dengan stok vaksin rabies yang sangat minim. Stok vaksin rabies masih kurang dengan total keseluruhan sebanyak 25.000 dosis. Jumlah tersebut baru bisa menjangkau 15% dari total hewan penular rabies yang ada sebanyak 47.000 ekor lebih. Untuk mencapai target minimal 70% dibutuhkan paling tidak 12.000 dosis. Karena keterbatasan anggaran, Dinas PKP Bangli berharap ada perhatian serius dari provinsi maupun pemerintah pusat. Kurang lagi 12.000 dosis. Nah, mudah-mudahan ini bisa dibantu oleh provinsi sehingga tidak lagi kita menganggarkan di perubahan. Karena memang keterbatasan anggaran kita di pemerintah kabupaten. Hanya saja kita berusaha mengajukan agar ada dana operasional tambahan untuk teman-teman kita di lapangan. Sehingga target minimal 70% dari HPR ini bisa kita kejar sampai akhir tahun ini. Karena memang kuncinya adalah memang di cakupan vaksinasi HPR itu sendiri, itu di hulunya. Kalau itu sudah pada tingkat yang aman, risiko di bawah akan lebih kecil. Dengan kerjasama seluruh pihak diharapkan berbagai kendala bisa diatasi sehingga penyebaran virus rabies bisa tertangani dengan baik. Laporan Tim Liputan Bangli Bali, Garuda TV. Selain berkontribusi sebagai penyedia air baku dan sektor pariwisata, Danau Batur di Kintamani Bangli juga sangat berkontribusi terhadap pemenuhan sektor perikanan di Pulau Bali, khususnya ikan nila. Saat ini, Kabupaten Bangli bahkan dikenal sebagai pemasok ikan nila terbesar di Bali. Budidaya ikan di Danau Batur, Kintamani Bangli, per tahunnya bisa menghasilkan 4.000 ton ikan siap konsumsi. 93% diantaranya digunakan memenuhi kebutuhan ikan di seluruh Bali, untuk kebutuhan masyarakat maupun sektor pariwisata. Pembudidaya ikan nila dengan sistem kantong jaring apung dianggap berperan besar menempatkan Kabupaten Bangli sebagai penghasil ikan terbesar di Bali. Untuk menjaga keberlangsungan produksi ikan di Danau Batur, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangli bertanggung jawab menjaga keberlangsungan tersebut. Berbagai upaya dilakukan antara lain menyediakan kebutuhan benih melalui Balai Benih Ikan. Sebelum dibeli petani ikan di Danau Batur, benih tersebut terlebih dulu dipelihara para pendeder yang jumlahnya mencapai 12 kelompok. Setelah berukuran sekitar 11 cm baru diambil dan ditebar di kantong jaring apung oleh petani, dengan dibutuhkan waktu sekitar 7 bulan untuk produksi. Produksi ikan darat, perikanan darat yang terbesar di Provinsi Bali. Jadi dari total produksi perikanan darat Provinsi Bali itu sekitar 93% itu diproduksi di Kabupaten Bangli, khususnya dari KJA di Danau Batur, bisa memberikan manfaat yang optimal. Tentunya di samping kita jaga kelestariannya, juga tetap memberikan manfaat ekonomi. Selain fokus untuk produksi ikan di Danau Batur, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangli juga memiliki tanggung jawab melestarikan Danau Batur. Hal ini lantaran Danau Batur bukan hanya milik petani ikan, tapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan penyedia air baku untuk sejumlah wilayah di Bali. Laporan Tim Liputan Bangli, Garuda TV.